Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Kasian sekali ya Nyonya. Setelah pemakaman anaknya Nyonya bengong-bengong terus di rumah loh. Pasti Nyonya itu shock banget lah. Siapa sih yang gak shock? Anaknya pada lagi sehat-sehat aja, tiba-tiba keguguran. Tapi serius, jahat sekali loh si Yudi itu. Masa dia sampai harus gininya sih demi bisa memenangkan pemilihan pejabat itu? Ya ampun. Iya, saya juga gak habis pikir loh. Kok bisa ya ada orang sejahat dia di dunia ini? Terus kira-kira Tuan bakal ngelaporin Pak Yudi atau enggak? Kurang tahu sih ya. Tapi yang aku dengar dari bodyguard, kayaknya Tuan gak bakal ngelaporin deh. Loh, kok gitu? Si Yudi itu soalnya ngancam kalau Tuan bertindak lebih jauh, Non Putri katanya bakal diapa-apain. Apa? Astaga, licik sekali ya si Yudi itu. Terus Tuan bakal bagaimana sekarang? Tuan bakal diem aja sekarang? Ya kamu bayangin aja, kalau Tuan bertindak lebih jauh ya, itu si Yudi bisa melukai Non Putri. Tuan mana mau anak kesayangannya itu terluka. Iya juga sih ya. Apalagi Tuan baru aja kehilangan bayinya kan gara-gara si Yudi. Pasti Tuan bakal takut banget kalau Non Putri kenapa-napa. Kasian sekali ya Nyonya. Pasti Nyonya sedih sekali sekarang. Iya, apalagi kegugurannya karena si Yudi itu kan. Kalau aku jadi Nyonya ya, aku bakal benci seumur hidup itu sama si Yudi itu. Aku bakal dendam. Pokoknya aku bakal kutuk terus dia setiap hari. Aku yang gak ngalamin aja benci banget loh. Apalagi Nyonya yang ngalamin. Nyonya. Raja, dia sebentar lagi bakal mundur dari pemilihan pejabat tertinggi kota Jakawarna. Kapan sih dia mundurnya? Nggak sabar banget deh. Aku bakal ngeliat kemenanganku di atas dia. Sabar Yudi, dia itu pasti sekarang masih sedih-sedihan sama istrinya. Jadinya dia nggak punya waktu untuk ngurusin kemunduran dirinya di pemilihan pejabat tertinggi kota Jakawarna. Kasian sekali sih dia. Dia harus kehilangan anak keduanya gara-gara dia ikut pemilihan pejabat tertinggi kota Jakawarna ini. Tapi Yudi, kamu gak merasa bersalah karena udah ngebuat Isabel keguguran? Ya enggak lah Bu, kan bukan aku yang ngelakuin, tapi dokternya itu. Jadi buat apa aku ngerasa bersalah Bu? Lagian ya Bu, aku ngelakuin ini supaya kita bisa menang di pemilihan pejabat tertinggi kota Jakawarna. Kalau aku nggak menang ya Bu, keluarga ini bukan hancur, kita bakal jatuh miskin Bu. Yaudah Yudi, yang penting kamu harus menang di pemilihan pejabat kali ini supaya keluarga kita nggak kena masalah di masa depan nanti. Iya Bu, tenang aja Bu, keluarga ini pasti bakal aman terus Bu kalau aku menang di pemilihan pejabat tertinggi kota Jakawarna. Isabel. Tasya. Lara. Ya ampun Isabel, aku turut berduka cita ya Isabel. Sabar ya Isabel. Anton, Amar, Raja, aku turut berduka cita ya Raja. Sedih sekali saya mendengar berita tentang anakmu Raja. Turut berduka cita ya Raja. Makasih Anton, Amar. Putri,
Putri di mana ya, Mbak? Non Putri ada di kamarnya, Toh Muda King. Putri. King. Sabar, Put. Raja, kenapa Isabel bisa keguguran, Raja? Apa yang terjadi sama Isabel? Iya, bukannya bayinya sehat-sehat aja ya? Kok dia bisa keguguran, Raja? Ini semua sepertinya perbuatan Yudi. Yudi yang membuat Isabel keguguran? Iya. Jadi kemarin Isabel kontrol ke rumah sakitnya di Dubai. Dan dokternya itu memberikan obat hormon penguat. Tapi ternyata setelah diselidiki, obat itu bukan obat hormon penguat, tapi obat penggugur bayi. Ya ampun, tega banget dokternya itu. Aku curiga Yudi itu dalangnya, karena dia sudah mengetahui duluan tentang berita kematian anakku. Padahal aku belum ngasih tahu siapa-siapa tentang berita itu. Jadi, jahat sekali ya orang itu. Kamu tidak akan diam saja kan, Raja? Kamu pasti akan membuat dia menanggung semua ini kan, Raja? Benar. Dan satu lagi, Raja, kemungkinanmu untuk menang ini besar sekali loh, Raja. Jadi kamu harus buat si Yudi itu masuk di penjara saat kamu udah menang di pemilihan pejabat nanti, Raja. Yudi bilang sama aku, kalau aku tetap maju di pemilihan pejabat ini, selanjutnya Putri yang bakal kenapa-napa. Aku dan Isabel sudah sangat terpukul sekali dengan keguguran anak keduaku. Jadi kami nggak mau mengambil risiko dengan kehilangan anak kesayangan kami, yaitu Putri. Kami benar-benar gak mau dia kenapa-napa. Terus, apa yang kamu akan lakukan, Raja? Kamu bakal mundur dari pemilihan pejabat tertinggi ini? Iya, aku akan mundur dari pemilihan pejabat tertinggi ini. Tapi Raja, sedikit lagi kamu menang loh ini, Raja. Kamu pasti bisa ngebuat si Yudi itu di penjara kalau kamu menang di pemilihan pejabat nanti, Raja. Tapi aku gak tahu Yudi bakal ngapain lagi di masa depan. Walaupun Yudi kalah, tapi dia masih punya banyak uang untuk ngebuat aku turun dari jabatanku. Aku gak mau ngambil risiko itu. Aku gak mau keluarga aku kenapa-napa. Jadi hari ini, aku akan mengumumkan pengunduran diriku dari pemilihan pejabat tertinggi Kota Jakawarna. Pak Raja, ya asisten, Pak Raja harus menonton berita tentang Pak Yudi sekarang. Berita tentang Yudi? Yudi kenapa? Gak tahu. Cepat perlihatkan berita itu sekarang. Baik Pak Raja. Selamat pagi pemirsa, kali ini di studio kami sudah kedatangan salah satu orang yang sepertinya pernah dekat dengan calon pejabat tertinggi Kota Jakawarna, yaitu Pak Yudi Baskoro Naraka. Selamat pagi Ibu Mayang. Pagi. Jadi apakah benar Ibu Mayang ini adalah salah satu orang yang pernah dekat dengan Pak Yudi Baskoro Naraka? Iya benar. Saya tuh emang deket banget ya sama Pak Yudi Baskoro Naraka. Saking deketnya ya, saya tuh sering banget tahu nggak sih pergi berdua sama Pak Yudi Baskoro Naraka. Apa dia bilang? Ya ampun, malu banget loh aku pernah jadi mantan istrinya dia. Enaknya sebentar lagi aku bakal menang. Ibu kayaknya mau perawatan muka dulu deh.
supaya ibu bisa tampil cantik saat kamu dilantik jadi pejabat tertinggi kota Jakawarna nanti. Boleh itu, Bu? Supaya keluarga kita tuh terlihat keluarga paling terpandang di kota ini. Pak Yudi, apa? Pak Yudi harus nonton berita sekarang. Kenapa emangnya? Cepat Pak Yudi, Bu Mayang bercerita sesuatu tentang Pak Yudi di berita Pak Yudi. Mbak Mayang? Siapa Mayang itu? Pacar kamu dulu itu? Kenapa sih banyak kali orang-orang yang bikin masalah? Capek kali loh ibu ini. Jadi bisa dibilang kamu ini ani-ania Pak Yudi ya? Ani-ani no, simpenan yes. Jadi apa saja yang Pak Yudi pernah lakukan ke kamu? Bisa tolong ceritakan secara detail? Ya pernah lah. Saya itu ya pernah dikasih perhiasan yang mahal sama Pak Yudi. Pernah dikasih uang yang banyak juga sama Pak Yudi. Tapi ya saya harus nemenin Pak Yudi di kantornya supaya Pak Yudi itu nggak bosen di sana. Bisa tolong diceritakan ya? Dari mana Pak Yudi bisa mendapatkan uang untuk membelikan kamu barang-barang mahal seperti itu? Ya dari gajinya lah, kalian tahu sendiri kan kalau pejabat-pejabat di kota Jakawarna itu dapat kenaikan gaji dan tunjangan. Salah satunya itu tunjangan rumah. Ya dari situ mereka bisa biayain kehidupan mewah saya. Kenapa banyak sekali sih masalahnya? Kenapa orang ini tiba-tiba muncul dan ngomong seperti itu? Yudi, udah bilang kan sama kamu, jangan deket-deket sama orang kampungan kayak dia. Jadi gak masalah kan kamu sekarang? Tapi ya Mbak, asal Mbak tahu, kerja jadi pejabat itu gampang banget loh. Pak Yudi itu ya masuk kantor cuma buat absen, leha-leha, biayain saya, pergi sama saya, terus udah deh selesai kerjanya dia. Gampang banget sih jadi pejabat itu. Ya ampun, saya kalau dikasih jadi pejabat saya mau karena gajinya banyak, tapi kerjanya sedikit banget. Tidak ada ngapa-ngapain. Padahal rakyat lebih susah kan? Dia tidak ada bekerja untuk membantu rakyatnya. Ya enggak lah, duitnya aja cuma buat ngebiayain saya. Mana peduli dia sama rakyat. Wah. Ini benar yang dibilang sama orang ini. Kayaknya benar itu. Dari dulu itu ya, Yudi itu gak pernah benar kerjanya. Kita jadi susah terus gara-gara dia. Wah, ini gak benar sekali ini. Masa kita bayar pajak mahal-mahal cuma buat bayarin simpanannya si Yudi itu? Kita nggak boleh diam aja ini. Itu udah keterlaluan. Kita harus demo itu si Yudi. Bener, kita harus demo dia. Dia udah semena-mena sama rakyat kecil kayak kita. Yudi ini harus tanggung jawab nih sama perbuatannya dia nih. Dia harus mundur dari pemilihan pejabat tertinggi di kota ini. Bener, anaknya jagainnya kayak gitu. Gimana orang tuanya? Pasti sama-sama aja tuh mereka. Kita cari ke rumahnya sekarang. Kita demo dia habis-habisan. Setuju. Ayo kita ke rumahnya Pak Yudi itu sekarang. Ayo. Yudi. Kelakuannya emang bener-bener di luar normal sekali ya. Rakyat lagi pada kesusahan tapi dia malah biayain simpenannya dia. Gak habis pikir loh aku sama dia. Raja, kamu masih mau mundur? Ini kemungkinanmu untuk menang ya. Besar sekali loh Raja. Kenapa sih banyak banget yang bikin masalah sama aku? Mereka iri sama aku. Ya kamu soalnya bikin masalahnya Yudi. Walaupun nanti Raja udah mundur ya, rakyat itu bakal marah sekali sama kamu. Gimana ini sekarang? Kamu tau kamu? Aku udah capek banget. Aku udah capek banget mikirin hidupku. Apa-apaan sih Papa? Menjijikan banget ya Papa ini. Kalau udah kayak gini, gimana caranya Papa biar bisa menang di pemilihan pejabat kali ini? Apaan itu? Apa banyak banget sih dengar suara orang-orang? Kenapa ini sekarang? Pak, kenapa ini Pak? Kenapa ribet banget di luar? Papa juga gak tahu. Papa juga baru dengar suara ini. Aduh, ada apa lagi nih sekarang? Tuan, gawat Tuan. Gawat. Tuan kenapa? Di luar banyak demo Tuan. Sepertinya mereka sedang marah tentang berita tadi, Tuan. Kok jadi begini? Yudi, gimana ini sekarang, Yudi?
Malu banget. Kenapa kita bisa sampai di demo kayak gini? Pemirsa, saat ini kami mendapatkan laporan terkait informasi di depan rumah Pak Yudi Baskoro Naraka baru saja terjadi demo yang sangat besar sekali. Para rakyat sekarang sedang kesal terhadap Pak Yudi karena Pak Yudi menggunakan gajinya untuk sesuatu yang tidak benar. Berikut kondisi rumah Pak Yudi saat ini. Pak Yudi, keluar kamu Pak Yudi. Bisa-bisanya kamu bekerja tidak benar. Kami nggak sudi, duit kami cuma bayar buat simpanan kamu itu. Cepat keluar kamu Yudi. Yudi, kita bayar pajak mahal-mahal bukan buat simpanan kamu, tapi buat kita. Dasar Yudi sialan, pejabat nggak benar. Nyesel kita pernah milih kamu Yudi. Keluar kamu Yudi, keluar kamu. Ya ampun, demonya parah banget loh. Tapi ini karena ulahnya dia sendiri. Jadi dia pantas menerima semua ini. Bener. Rakyat ini pasti udah kesel banget ini sama si Yudi. Makanya sekarang di demo besar-besaran si Yudi ini. Yudi. Ini memang karma buat dia. Karena dia sudah jahat dengan semua orang. Pak, gimana ini Pak? Orang-orang udah mulai ngamuk sekarang Pak. Gimana ini Yudi? Jangan sampai mereka masuk sini ya Yudi. Mereka itu sekarang lagi marah sekali soalnya. Di luar sudah banyak sekali orangnya Tuan. Sepertinya mereka sangat marah sekali dengan Tuan. Apa? Emang ada berapa mereka itu? Kenapa kita sampai gak bisa keluar dari rumah ini? Sepertinya ada ratusan ribu orang Tuan. Mereka sudah sangat kecewa sekali dengan Tuan. Mereka kelihatan marah sekali Tuan. Ini terus kita gak bisa kemana-mana sekarang. Yes, aku gak mau ya kalau mereka sampai masuk ke rumah ini. Yes, kenapa sih orang-orang tuh sampai demo rumah ini? Ini semua gara-gara kamu Yudi. Ini semua gara-gara kamu. Oh, diam. Pak Yudi harus keluar. Pak Yudi harus tanggung jawab dengan semua ini. Jangan pakai uang kami untuk ani-ani kamu. Kita nggak terima diginiin. Rakyat lagi pada susah, kamu malah senang-senang sama simpanan kamu. Emang pejabat nggak benar kamu itu. Bukannya buat rakyat makin sejahtera, malah bikin rakyat jadi makin sengsara gara-gara kamu. Cepat keluar Yudi, cepat. Kamu harus tanggung jawab. Cepat keluar Yudi. Gimana sekarang Yudi? Kita harus cepet-cepet pergi dari sini. Iya Pak, aku nggak mau ya kalau mereka sampai harus masuk ke rumah ini. Aku nggak mau ketemu sama orang-orang kayak gitu. Yes. Papa juga lagi mikirin caranya, Vele. Bodyguard, menurut kamu gimana caranya supaya kita bisa pergi dari rumah ini? Penuhi tuntutan mereka, Tuan. Tuan harus ketemu sama mereka supaya mereka lebih tenang, Tuan. Ketemu sama mereka? Kamu pikir aja pakai otak ya? Kalau aku ketemu sama mereka, aku bisa dibunuh sama mereka. Tapi cuma itu satu-satunya cara, Tuan. Kalau Tuan nggak mau bertemu dengan mereka, mereka bisa makin marah, Tuan. Mereka bisa masuk ke sini dan menjara rumah ini. Tuan harus ketemu sama mereka, Tuan. Enggak. Aku nggak mau ketemu sama mereka. Yes, aku nggak mau ya rumah ini sampai dijarah dan dibakar. Cuman ini satu-satunya rumah mewah yang kita punya. Aku nggak mau rumah ini sampai dijarah pokoknya. Mas-masku semua di sini Yudi. Jangan sampai itu diambil sama orang-orang miskin itu. Kamu harus ketemu sama mereka. Jangan sampai mereka masuk dan menjarah rumah ini. Aku nggak mau ketemu sama mereka. Aku sedia apain kalau aku ketemu sekarang sama mereka. Tapi coba itu satu-satunya cara Yudi. Kamu harus ketemu sama mereka sekarang. Iya Pak, Papa harus ketemu sama mereka. Yodi, keluar kamu Yodi. Dasar pejabat sialan, pejabat nggak benar. Kita kecewa dipimpin sama pejabat seperti kamu Yodi. Bisa-bisanya kamu pakai duit rakyat untuk sesuatu yang nggak benar kayak gitu. Keluar kamu Yudi, keluar, cepat kamu keluar. Pemirsa, saat ini demo semakin memanas di depan rumah Pak Yudi Baskoro Naraka. Mereka sangat kecewa sekali dengan kepemimpinan dari Pak Yudi Baskoro Naraka. Dan sampai saat ini, Pak Yudi Baskoro Naraka belum menunjukkan batang hidungnya sama sekali. Dan para rakyat masih berharap Pak Yudi mau keluar dan bertemu dengan mereka. Yudi, kamu harus jangan itu sama mereka, atau mereka bisa semakin menggila, Yudi. Yes, aku mau sampai kayak gini. Sultan, kita harus tampil, Sultan. Aku gak mau rumah ini sampai dijarah. Papa harus ketemu sama mereka, pokoknya. Cepat keluar, Yudi. Keluar kamu dari rumahmu. Keluar kamu, Yudi, keluar. Kita perlu penjelasan dari kamu. Keluar kamu, Yudi.
Jangan buat kita marah, Yudi. Keluar kamu sekarang juga, Yudi. Cepat keluar, Yudi, cepat. Tuan, mereka sudah semakin marah sekali, Tuan. Tuan harus bertemu dengan mereka sekarang, atau mereka bakal membabi buta, Tuan. Juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!